Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Siang hari ini saya live lagi. Saya akan memperbincangkan tentang kasih Tuhan, tentang pelajaran-pelajaran atau ajaran-ajaran Tuhan Yesus kepada kita semua. Apa yang kita harus lakukan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita sebagai seorang suami istri yang sudah disatukan, yang sudah dipersatukan di dalam ikatan pernikahan, di dalam ikatan perkawinan, di dalam ikatan sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga yang Tuhan sudah izinkan, keluarga yang Tuhan sudah berkati, di tengah-tengah kehidupan persekutuan keluarga kita, di tengah-tengah bermasyarakat, bernegara, bertetangga, dan hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Saudara-saudaraku yang kekasih, baiklah kita akan berbincang-bincang. Shalom, shalom Elohim kepada para malaikat-malaikat yang ganteng dan gagah, kepada semua panglima-panglima atau pasukan 77, bintang-bintang Bapak Yahweh, para mempelai-mempelai yang cantik, khususnya Ibu Ratu Esther atau Ibu Fei atau Ibu Fei yang cantik jelita, Ibu Fei atau Ratu Ibu Maria, Bunda Maria yang tak lama lagi akan melahirkan Bapak Immanuel dan Mary yang kembar emas. Kiranya Tuhan memberkati semua persiapan-persiapannya, persalinannya, semua apa yang dipersiapkan untuk persalinan, dikuatkan, diteguhkan, dan senantiasa memuliakan Bapak Yahweh. Kepada Nabi Henok dan roh Nabi Henok dan Nabi Elia, Tuhan memberkati kita semua, dan semua para saksi-saksi Bapak Yahweh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memperlengkapi kita semua dengan kuat kuasa rohnya, dengan kuasanya, dengan kehendaknya, dengan kemuliaannya. Kita memuji Tuhan, kita memberitakan firman kebenarannya, supaya semua orang tahu, supaya Tuhan semakin dimuliakan, Tuhan Yesus semakin ditinggikan, Tuhan Yesus semakin diagungkan oleh setiap ciptaannya, agar semua manusia yang telah diciptakan Tuhan memuliakan Tuhan Yesus dari ujung bumi ke ujung bumi, dan semua pasangan suami istri, pasangan keluarga yang telah diberkati, yang telah dia telah dipersatukan oleh Bapak Yahweh. Kiranya kita tetap berjalan di rel kebenarannya, berjalan sebagaimana Tuhan kehendaki, agar kita hidup sebagaimana Tuhan kehendaki, hidup suci, kudus di hadapan Tuhan. Karena Bapak Yahweh adalah kudus, maka kita pun anak-anaknya harus kudus, berkenan di hadapan Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada siang hari ini saya akan membacakan firman kebenaran Tuhan dari 1 Petrus 3, saudara-saudaraku yang kekasih, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saudara-saudaraku, firman Tuhan, hidup bersama suami istri. Firman Tuhan, baiklah saya akan bacakan. Demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tampak perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi, dengan perhiasannya yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya.
dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman, demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan teralang. Oh, saudara-saudaraku yang kekasih, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan penipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudaraku, firman Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini, yang kita perbincangkan, yang Tuhan izinkan untuk kita berbincang-bincang, untuk membicarakan tentang kasih anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita di akhir zaman ini, saudara-saudaraku. Karena kita sudah dibentuk dalam keluarga Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan, dari awal sampai selesainya kita hidup, sampai Tuhan datang untuk datang kepada kita hidup sebagaimana Tuhan kehendaki, supaya kita layak di hadapan hadirat-Nya, karena kita adalah pasangan yang telah dipersatukan Tuhan. Jadi bukan hidup suami istri itu bukan lagi dua, tetapi sudah satu yang telah dipersatukan oleh Tuhan Yesus di dalam pemberkatan nikah yang kudus. Jadi karena Tuhan kita adalah kudus, maka rumah tangga kita pun harus kudus di hadapan Tuhan. Bagaimanakah rumah tangga yang kudus di hadapan Tuhan? Saudara-saudaraku yang kekasih, kita bahas tentang hal ini, kita bicarakan tentang hal ini, apa yang Tuhan perkenankan sebagai rumah tangga yang telah diberkati Tuhan, rumah tangga pasangan suami istri yang telah diberkati, yang telah berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi kalau ada suami kita yang tidak bisa dicontohi dan diteladani, atau dia ugal-ugalan di dalam keluarga, atau dia tidak bertanggung jawab di dalam keluarga, tetapi karena istrinya yang berkelakuan saleh, dia takut akan Tuhan, dia senantiasa menjadi pendoa di dalam rumah tangganya, menjadi tiang doa dalam keluarganya, maka Tuhan berfirman pada siang hari ini, kita akan memenangkan kelakuan suami kita, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi karena kelakuan istrinya yang taat dan saleh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menjadi pendoa di dalam keluarga, maka kelakuan suaminya itu dimenangkan oleh istrinya, saudara-saudaraku. Karena kadang ada kepala keluarga yang tidak bisa dicontoh dan diteladani oleh anak-anaknya. Kadang kelakuannya tidak benar. Mungkin dia menjadi pelayan Tuhan, tetapi perilakunya tidak bisa dicontoh oleh anak-anaknya. Kelakuannya tidak bisa dicontoh oleh anak-anak dan istrinya. Kenapa?
Saya berkata begituan, kadang ada suami yang tidak bisa jadi contoh, kadang jadi kasar kepada anak-anaknya, kadang suami tidak bisa menjadi contoh karena kenapa? Mungkin dia seorang pelayan Tuhan di gereja, tetapi tidak bisa dicontohi karena kelakuannya yang kasar, kelakuannya yang kikir kepada anak-anaknya, membeda-bedakan anak-anaknya, atau tidak mencontohi teladan yang Tuhan berikan. Jadi itu yang Tuhan maksudkan kepada kita pada siang hari ini. Dan ada keluarga kelakuan yang tidak bisa dicontoh dan diteladani di dalam keluarga. Jadi kelakuan seperti itu dimenangkan oleh kelakuan istrinya yang saleh, yang senantiasa dekat kepada Tuhan, yang senantiasa belajar menjadi pendoa atau menjadi pendoa di dalam keluarga, dalam tiang doa di dalam keluarga, saudara-saudaraku. Itu maksudnya daripada Tuhan pada haleluya pada siang hari ini. Jadi kelakuan suami yang tidak benar di hadapan Tuhan ditutupi oleh kelakuan istrinya yang saleh, yang dekat dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Jikalau mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka, itu perhiasannya janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut atau memakai perhiasan emas dan dengan menggunakan pakaian-pakaian indah. Jadi perhiasan istri yang takut akan Tuhan adalah dari hatinya, terpancar dari hatinya. Kalau dia rajin membaca firman Tuhan sebagai makanan rohaninya, sebagai tiang doa. Kalau orang tiang doa itu pasti banyak membaca firman kebenaran Tuhan, dan itu akan terpancar dari muka seorang istri yang sebagai pendoa, dan dia itu akan menjadi cahaya kemuliaan, terpancar cahaya kemuliaan di mukanya karena dia rajin membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia jadikan firman Tuhan itu sebagai makanan rohani. Dia taat dan takut Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman kebenarannya, itu yang dilakukan siang dan malam. Jadi dia menjadi pendoa di dalam keluarga, mendoakan anak-anaknya, mendoakan suaminya. Kalau suaminya pergi bertugas, suaminya pergi kerja, atau suaminya jauh, dia tetap mendoakan anak-anaknya, mendoakan suaminya dalam pekerjaannya, supaya ya kelakuannya itu tertutupi oleh karena perilaku atau kelakuan daripada istrinya yang takut akan Tuhan, yang taat akan Tuhan. Jadi perhiasan kita sebagai seorang perempuan yang takut akan Tuhan bukan karena emas kita kelihatan cantik, bukan karena kita mengepang-epang atau menyanggul rambut kita sehingga kita kelihatan cantik, tetapi perhiasan itu muncul dari hati kita, muncul dari dalam roh jiwa kita, terpancar cahaya kemuliaan Tuhan. Jadi seorang istri yang taat akan Tuhan itu akan memancarkan kasih Tuhan di dalam mukanya, di dalam cahaya kemuliaan Tuhan itu ternampak dari mukanya, karena dia belajar takut akan Tuhan. Jadi dia mengandalkan Tuhan. Jadi bukan karena dia memakai kalung emas, dia memakai anting-anting emas, dia mengepang-epang rambutnya, atau dia menyanggul rambutnya sehingga dia kelihatan cantik, atau dia memakai bedak yang tebal sehingga dia kelihatan cantik. Tidak, saudara-saudara. Tetapi yang terpancar itu dari cahaya kemuliaan Tuhan dari muka kita, karena kita rajin membaca, merenungkan firman Tuhan, yang itu yang akan mempercantik kita. Dari lahiriah kita yang memancarkan, atau dari roh kita yang memancarkan, dan itu terpancar di wajah orang-orang yang taat dan takut Tuhan, orang-orang yang senang merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohaninya yang menjadi makanannya di dalam. Jadi dia lebih banyak makan firman Tuhan daripada makanan jasmaninya, saudara-saudaraku. Jadi itu akan terpancar di wajah seorang ibu yang takut akan Tuhan. Itu menurut firman Tuhan dan roh Tuhan yang disampaikan kepada kita, saudara-saudaraku.
Jadi bukan karena kita memakai baju-baju yang indah, memakai baju-baju yang bagus-bagus, tetapi walaupun itu baju murahan, tetapi karena cahaya kemuliaan Tuhan itu terpancar dari muka kita, dari hati kita, maka itu akan seperti baju mahal, saudara-saudaraku. Jadi sekalipun kita memakai emas mulai dari muka atau mulai dari gigi sampai di mana saja itu terpancar, tidak akan kelihatan cantik kalau bukan dari pancaran kasih Allah, bukan dari pancaran kasih Bapa. Saudara-saudaraku, ini adalah menurut firman dan roh yang Tuhan sampaikan kepada kita, saudara-saudaraku. Tetapi perhiasan ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasannya yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, saudara-saudaraku, itu kata firman Tuhan, dan betul-betul itu adalah terpancar dari muka seorang ibu, seorang istri yang takut akan Tuhan, dan itu berharga di mata Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi jadilah istri yang baik, istri yang takut akan Tuhan, istri yang memancarkan, menjadi pendoa dalam rumah tangga, dan bukan istri yang kerjanya ngomel saja, ngomel kiri kanan, cerita kiri kanan, menjadi penggosip kiri kanan. Itu yang Tuhan. Jadi seorang istri yang memancarkan kasih Tuhan itu menjadi lemah lembut, mengajar anak-anaknya dengan penuh kasih, menjadi tiang pendoa di dalam keluarga. Jadi itu akan memancarkan kasih Tuhan, dan itu sangat berharga di mata Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadilah pendoa, jadilah tiang doa di dalam rumah tangga kita masing-masing, supaya rumah tangga kita terpancar kasih Tuhan, dan itu akan menjadi contoh dan teladan bagi sesama kita, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi bukan karena kita berbaju indah, kita berpakaian emas atau diliputi emas, cincin ataupun kalung dan semuanya, ataupun gigi pun penuh dengan berlian, tetapi itu akan memancarkan dari roh kita yang akan memancarkan kasih Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan itu sangat berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan Yesus Kristus, di mata Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesua Masya, saudara-saudaraku. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah. Mereka menduduk tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai Abraham sebagai tuannya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itulah tanda-tanda seorang perempuan, seorang istri atau seorang pendoa dalam keluarga. Jadi suaminya dihormati, disayangi, dikasihi seperti Sarah taat kepada Abraham. Tuhan memberikan contoh kepada kita, contoh atau teladan, bahwa contohilah Sarah Bapak Abraham, yang sekalipun mereka dijanjikan, sekalipun mereka tua baru mendapatkan seorang anak, tetapi dia tetap taat kepada Tuhan dan tetap menjadi istri yang baik, dan dia memanggil suaminya sebagai tuan. Jadi Sarah memanggil suaminya itu Abraham, sebagai tuannya. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita mengatakan tuan, itu artinya dia harus dihormati, dia harus dihargai, dia sekalipun apapun keberadaan suami kita, kita tetap menghargai suami kita, saudara-saudara, karena kita sudah diangkat sumpah ketika dalam pernikahan kudus, dalam untung dan malang, dalam suka dan duka kita tetap menghormatinya. Jadi nanti ada piuangnya suami kita baru kita hormati, atau banyak piuang yang diberikan kepada kita, atau mungkin dipenuhi pikir dengan emas baru kita menghormati suami. Jadi suami tetap harus menghormati. Sama kita menghormati Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesua Masya atau Tuhan kita Yesus Kristus, sama juga kita menghormati suami kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi itu firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Jadi
Makanya Tuhan memberikan contoh atau perumpamaan kepada kita bahwa suami kita hargai seperti kita memanggil suami kita Bapak Abraham. Sarai memanggil Bapak Abraham sebagai tuannya. Jadi begitu pula dengan kita. Apapun yang Tuhan izinkan, sekalipun itu suami kita tidak memenuhi semua kebutuhan keluarga kita, tetapi kita tetap harus menghargai dia sebagai kepala keluarga kita. Tetap hargai dia sebagai bapak keluarga kita. Memang dalam rumah tangga itu kita harus saling berbagi, saling kalau istri kita tidak bisa mengerjakan itu, suami juga harus membantu. Jadi karena suami sebagai istri itu adalah pendamping, jadi bukan berarti segala-galanya dalam rumah tangga itu istri harus kerjakan, tidak. Tetapi suami juga harus turut membantu pekerjaan istri. Itu adalah suami yang baik yang harus dicontoh dan diteladani. Jadi jangan istrinya saja mulai dari pagi sampai malam itu kerjanya di dapur saja terus, tidak sampai untuk mengurus dirinya, untuk mandi pun sudah tidak bisa dilakukan karena tidak adanya kerjasama antara suami dan istri. Jadi tetap suami juga harus turut membantu istrinya, begitu pula dengan istri harus turut membantu suaminya. Kalau kita seorang istri bekerja juga, ya artinya kita juga turut membantu kebutuhan di dalam keluarga kita. Jadi meringankan beban di dalam keluarga kita. Begitu pula sebaliknya, saudara-saudaraku yang kekasih. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagaimana kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi saudara-saudaraku, sebagai suami juga harus taat dan takut akan Tuhan, supaya doa-doa kalian, doa-doa suami-suami, doa yang disampaikan itu tidak terhalang karena menyakiti istrinya, tidak adil kepada istrinya, tidak berbijaksana di dalam memperlakukan istrinya. Jadi firman Tuhan hari ini kepada kita semua, suami istri yang telah diberkati Tuhan sebagai suami istri, Tuhan berfirman, Tuhan mengajari kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Jadi walaupun istri itu lemah di dalam segala hal, tetapi suami harus membantunya. Sebagai kuadrat wanita itu adalah lemah, tetapi bukan karena kelemahannya kita harus tidak menghargai juga istri, tetapi suami juga harus menghargai istri sebagai teman. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yang yaitu kehidupan, supaya doa jangan terhalang. Jadi supaya doa keluarga kita tidak terhalang, suami juga harus menghormati istrinya, menghargai istrinya, mengasihi istrinya, supaya doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan tidak terhalang oleh karena kelakuan suami. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena suami tidak bertanggung jawab, suami tidak menghargai istri, suami tidak takut akan Tuhan, suami yang tidak menjadi contoh dan teladan, menjadi iman yang baik di dalam keluarga, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Jadi kita seia sekata di dalam keluarga, seperasaan, mengasihi saudara-saudara kita, penyayang dan rendah hati, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil
Karena untuk itu kita dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus itu, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya kita harus membalas kalau orang mencaci kita, kita memberkati, kita berbuat baik, kita balas kebaikan kepada orang yang menghina kita, orang yang mencaci kita, orang yang mensolimi kita, kita tetap berbuat baik kepadanya. Karena itu, untuk itulah Tuhan memanggil kita sebagai saksinya, sebagai alatnya, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Tidak semua orang, mungkin banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih, saudara-saudaraku. Untuk itulah Tuhan memanggil kita, memilih kita sebagai alatnya di antara orang-orang. Kita menjadi saksinya. Kita jangan membalas caci maki dengan caci maki, kejahatan dengan kejahatan kita balas ya. Tetapi semuanya kita harus membalas dengan kebaikan. Kita mendoakan orang yang mencaci maki kita, orang yang menghina kita, kita doakan supaya Tuhan memberkati dan dia kembali ke jalan yang benar, supaya kita layak, supaya Tuhan memberkati kita. Dan biarkan Tuhan yang membalas sebagai pembalasannya, perbuatannya Tuhan yang akan membalas. Kita doakan saja saudara-saudara supaya dia kembali ke jalan yang benar. Dan untuk itulah kita dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Jadi kalau kita mencaci maki orang yang mencaci maki kita, membalas caci makian itu, kita tidak dapat berkat, tetapi yang kita dapat adalah kutuk, karena kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini rahasia saudara-saudaraku yang kekasih. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baiknya, dia harus berbuat baik. Jadi kalau kita orang lain berbuat baik kepada kita, kita juga berbuat baik kepada mereka. Sekalipun mereka berbuat jahat kepada kita, sekalipun dia mencaci maki kita, dia menghina kita, dia menzalimi kita, tetapi Tuhan memanggil kita untuk membalas semuanya itu dengan kebaikan, dengan kasih, dengan mendoakan mereka supaya mereka kembali ke jalan benar, dan nama Tuhan dimuliakan karena mereka sudah bertobat, saudara-saudaraku yang kekasih. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan penipu. Jadi kita menjaga lidah kita supaya tidak berbuat kotor, tidak berkata-kata kotor, tetapi kita menjaga lidah kita supaya itu menjadi berkat bagi orang lain, dan supaya kita tidak jadi penipu, saudara-saudaraku. Maksudnya mendapat ya. Dan ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, dan ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Dan ucapan-ucapan yang menipu, ucapan-ucapan. Jadi kita tidak boleh dalam hal-hal ucapan-ucapan yang menipu, saudara-saudaraku. Kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh mengada-ada, tetapi apa yang Tuhan sampaikan, roh yang Tuhan sampaikan itu kita lakukan, itu yang kita perkatakan, supaya kita menjadi berkat bagi semua orang, menjadi orang-orang yang mendengarkan ucapan-ucapan kita itu mengatakan mendapat berkat oleh karena ucapan-ucapan kita, oleh karena perkataan-perkataan kita memberkati orang lain, saudara-saudaraku yang kekasih. Ia harus menjauhkan yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dengarkan saudara-saudaraku, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berbuat benar, dan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan telinga Tuhan mendengarkan permohonan orang-orang yang meminta pertolongan, dan wajahnya tertuju kepada orang-orang yang berbuat jahat. Ya, saudara-saudaraku. Jadi mata Tuhan, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, belajarlah takut akan Tuhan, belajarlah untuk memuji Tuhan. Pakailah waktumu
untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kita berusaha, kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan kita membalasnya, saudara-saudaraku. Tetapi mari kita mendoakan dia supaya dia kembali ke jalan yang benar, dia bertobat dan tidak berbuat jahat lagi. Itu yang Tuhan tuntut. Bukan kita harus membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita balas kejahatan itu dengan kebaikan. Karena Allah itu adalah kasih, Tuhan Yesus itu adalah kasih. Dia mengajar kita mengasihi musuh kita, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan orang yang meminta pertolongan, kepada orang yang meminta belas kasihan, dan wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, saudara-saudaraku. Jadi biarkan Tuhan yang membalas kejahatan orang-orang, bukan kita yang harus membalasnya. Tetapi cukup kita menjadi doakan saja, dan kita tetap bersikap wajar, bersikap baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Begitu saudara-saudaraku yang kekasih, itulah bincang-bincang tentang firman, bincang-bincang tentang kasih karunia Tuhan, bincang-bincang tentang anugerah Tuhan, bincang-bincang tentang pelajaran-pelajaran yang berharga dari Tuhan yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, supaya orang lain memandang, oh ibu itu terpancar wajah orang itu, sekalipun umurnya mungkin sudah bertambah, sudah 60 tahun, tapi dia masih tetap kelihatan masih awet muda. Mungkin wajahnya sudah 50 tahun, tapi masih dia kelihatan baru 30 tahun. Kenapa? Karena wajah Tuhan terpancar, karena dari dalam hatinya terpancar kasih Tuhan, terpancar firman kebenaran Tuhan, terpancar sinar kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadi rahasia awet muda adalah menikmati firman kebenaran Tuhan itu sebagai makanan rohanimu. Itulah yang akan membuat kamu awet muda, itulah yang akan membuat kamu terpancar menjadi sinar, wajahmu terpancar sinar kemuliaan Tuhan. Bukan karena kamu memakai bedak-bedak yang mahal, bukan karena kamu memakai perhiasan semua, tanganmu semua, jari-jarimu penuh dengan emas ataupun gigimu penuh dengan berlian, tetapi yang akan membuat kamu kelihatan cantik, kelihatan bercahaya adalah karena penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan, adalah firman kebenaran Tuhan, penuh terpancar dari hatimu, terpancar dari rohmu, terpancar dari matamu. Itu dia yang akan membuat kamu cantik, karena kamu memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Jadi Bapa Yahweh itu ganteng, cakep, karena dia penuh dengan firman kebenaran Tuhan. Jadi firman-Nya, dia terpancar, memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Jadi sinar kemuliaannya sendiri. Jadi dia bercahaya. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan kita yang memiliki hidup kita. Jadi marilah kita mencontohi sinar kemuliaan Tuhan dengan penuhi dengan firman kebenarannya. Sinarkan, jadi wajah kita akan terpancar cantik, ganteng, oleh karena penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan, penuh dengan sinar firman kebenarannya. Jadi saudara-saudaraku, jadi kalau firman Tuhan itu sebagai makanan rohanimu, ia akan memancarkan sinar kemuliaan, supaya kamu kelihatan awet muda, supaya kamu kelihatan cantik, supaya kamu kelihatan ganteng, supaya kamu semarak wajahmu bercahaya, oleh karena penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan, terpancar dari hatimu yang tulus, lemah lembut, dan bukan karena penuh dengan bedak-bedak yang mahal, bedak-bedak yang super canggih dari Korea atau dari mana, tetapi wajah itu akan kelihatan cantik, awet muda kalau kita memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Itu adalah kunci cantik, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kiranya sinar kemuliaan dipancarkan dari hati kita, dan itu akan jadi
firman Tuhan itu bukan hanya menjadi kelihatan kita cantik, tetapi itu akan menjadi pedang roh di dalam hati kita. Itu akan mengenyangkan kita. Jadi firman Tuhan akan mengenyangkan kita. Jadi kita hidup itu bukan hanya dari roti, dari makanan nasi, gandum atau apapun, dari sayur, dari lauk pauk, tetapi marilah kita jadikan makanan rohani kita sebagai makanan rohani kita lebih kenyang, lebih kenyang dengan firman kebenaran Tuhan. Jadi kita tidak akan cepat lapar kalau kita sering menikmati firman kebenaran Tuhan. Kita tidak akan sakit ulu hati, kita tidak akan sakit pikiran karena kita sering merenungkan firman kebenaran Tuhan itu siang dan malam. Dijadikan makanan rohani kita, dan kita tidak akan sakit hati karena kita mendahulukan Tuhan. Kita jadikan firman kebenaran Tuhan itu sebagai makanan, sebagai senjata kita, sebagai penyelesai yang di dalam masalah-masalah kita, saudara-saudaraku. Itulah bincang-bincang Tuhan yang bincang-bincang kita pada siang hari ini tentang kasih anugerah Tuhan, kehidupan kita sebagai suami istri di dalam rumah tangga kita, sebagai keluarga yang terberkati, supaya doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu tidak terhalang, baik dalam rumah tangga kita. Jadilah suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, suami yang takut akan Tuhan. Jangan kikir, jangan sombong, jangan angkuh oleh karena kamu punya jabatan sehingga istrimu kau jadikan kacung, kau jadikan istrimu jadi pembantu, atau jadikan istrimu bulan-bulanan, jadikan istrimu menjadi bahan tertawaan, kau jadikan istrimu sebagai bola dalam rumah tanggamu. Tetapi jadikanlah istrimu pendamping yang sepadan, yang diberkati Tuhan, supaya keluargamu diberkati. Berkat-berkat Tuhan akan melimpah-limpah di dalam rumah tanggamu, karena kamu belajar membagi suka dan duka kepada Tuhan, dan bersama-sama menaikkan pujian dalam rumah tanggamu kepada Tuhan. Dan jadikanlah rumah tanggamu sebagai mezbah pekabaran Injil, sebagai mezbah dan istrimu akan menjadi terang dan tiang doa, karena suaminya sebagai contoh dan teladan, bukan suami yang harus diterangi istrinya, tetapi sebagai suami yang harus menjadi contoh dan teladan, dan suami yang bertanggung jawab, karena pertanggungjawaban Tuhan akan tuntut dari kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya Tuhan memberkati rumah tangga kita masing-masing. Kita menjadi pendoa-pendoa syafaat di dalam rumah tangga kita, dan itu akan menjadi contoh dan teladan kepada anak-anak kita. Sekalipun ada waktunya anak-anak kita akan mencontohi, tetapi jadikanlah dirimu istri-istri yang takut akan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati rumah tanggamu. Haleluya, haleluya.